Halo. Kali ini kita bertandang ke tempat yang banyak kandangnya nih. Nah, di sini setiap kandang banyak banget isinya burung perkutut. Ya, kami ingin banget belajar. Pengen tahu juga nih, kok ada sih orang yang banyak melihara burung perkutut seperti ini ya. Nah, ini ternyata peternakan burung perkutut, teman. Nah, bukan hanya cuman burung perkutut. Jadi di sini itu Tuh lihat banyak tanaman-tanaman hidroponik juga gitu. Tapi bukan cuman tanaman hidroponik loh. Jadi di bawahnya tanaman hidroponik itu adalah kolam-kolam yang berisi ikan-ikan pakan ya. Di situ ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan macam-macam lah di bawah situ ya. Nah, dia jadi memanfaatkan tuh, lihat kan? Di situ di bawahnya itu banyak ikan dan di atasnya airnya itu di sirkulasi untuk pengairan tanamannya. Tapi yang terhebat adalah ini bukan untuk usaha, tapi untuk dinikmati di hari tua. Pengen penasaran kan? Ya udah, kita tonton aja dulu. Kenapa orang tiga bikin bisnis tuh jarang berhasil, sama juga band. Jarang band itu bertahan sampai lama. Kus Plus kuat karena satu keluarga. Nah, kalian kan bukan nih, dari latar belakang yang beda. Jadi beratnya kenapa? Semua punya ide. Makanya Peter Pan bubar, ini bubar, tenggelam begitu. Karena masing-masing yang merasa nanti menciptakan sesuatu menganggap itu gue yang paling hebat. Nah, itu yang jadi persoalan. Oleh karena itu, insya Allah kalian harus punya yang kuat. Maksudnya gini, saya juga pernah ngomong sama Agak, kok join nggak? Iya Pak. Udah saya pernah ngomongin gini, lepas. Berat, maksudnya kita kasih tahu dulu berat. Nggak apa-apa. Berat. Jadi kalau kalian mau berusaha secara bersama-sama tuh harus punya artinya gini, kita punya natural ya, punya niat yang sama. Jadi kalian jangan kayak adang bos, jangan semua jadian. Karena gini, nanti kalau kalian udah merasa ada yang lebih dari sisi pendanaan, ada sisi otak, itu mulai pecah. Jadi kita harus kembali lagi niat dari awal. Karena itu kalian harus benar-benar siap sebelumnya. Banyak hal yang dicoba orang tuh gagal. Makanya saya bilang tadi, kalau orang ingin maju tuh punya gurita atau laba-laba tadi tuh. Laba-laba itu yang saling mengangkat. Itu diterapkan dimanapun, teori pegawai negeri kayak di swasta, nggak ada yang tidak bikin grup. Yang udah pasti ketika dia sendirian kan nggak mungkin. Itulah sebetulnya silaturahmi. Itu secara muslim itu silaturahmi itu tidak sederhana. Itu sebenarnya tak larinya silaturahim. Silaturahim memperbanyak rezeki di situ. Katanya kan begitu. Ini kita bilang katanya nih ya. Iya, katanya. Musibah, menghilangkan bala. Itu fakta. Nggak hoak kalau itu. Karena bagaimana coba kalian ketika satu pundi dikumpulkan uangnya atau kumpulkan dananya gitu ya, akan lebih besar daripada Anda berjalan sendiri-sendiri. Belum tentu pemikiran, cara mengambil putusan tanpa pertimbangan lebih gampang jebol. Oleh karena itu, kalau kamu mengerti, ini Islam semua nih. Islam. Kalau kalian orang Islam, kalau kalian ngerti silaturahim, itu kuncinya sederhana. Islam itu luar biasa. Karena silaturahim itu, jadi kalian jangan kira begini itu seperti Anda atau tidak. Allah yang Maha Kuasa yang menyatukan ini teorinya. Jadi ketika Anda tahu silaturahim, ini agak susah ya kalau kita bicara tentang hakikat ya. Bahwa begini itu sudah ada aturnya. Jadi ketika kamu, kalian salah satu mengkhianati itu aneh.
kalau mengerti silaturahim. Berat silaturahim itu, tapi jadinya luar biasa. Jadi orang bisa bicara tentang silaturahim itu ya kayak silaturahim, padahal bukan. Silaturahim itu dia terjun ikhlas semamanya. Jadi seperti kita menyayangi diri sendiri, itu silaturahim. Kadang-kadang bilangnya datang pas silaturahim. Bukan. Silaturahim itu gitu. Jadi Anda tidak mungkin membohongi orang yang silaturahim. Makanya coba bayangkan, orang datang mudah-mudahan jadi silaturahim itu, makanya Nabi itu juga pernah nggak makan tuh ditahan sama dia, dikasih ke orang supaya keikhlasannya ada. Jadi kalau saya cerita ya, saya pernah salah apa benar kita pernah baca gitu ya. Saya udah cerita sama Sanu. Orang pegawai itu, Anda pegawai nggak? Pegawai? Enggak, Di mana pegawainya? Permata. Permata. Oh sama Permata? Ini enggak? Dulunya Permata. Permata juga kan? Dulunya. Udah pasti nggak mungkin sedekah kan? Pasti nggak mungkin sedekah. Iya. Lu Permata sekarang gue tanya pendapat lu, pernah lu sedekahin nggak? Udah bakalan enggak? Ngomong udah lama sebabnya. Gue jamin enggak? Kira mikir dulu. Sedekah nggak ya? Ada kaitannya sama sedekah sebabnya. Nggak ada yang hebat selain sedekah. Itu. Jadi itu ada kaitannya. Nanti ketika Anda terjun dalam suatu bisnis, baru tahu namanya itu. Lo bayangkan, kita nggak kenal tuh orang dari mana, tiba-tiba datang ke lu tuh. Gitu. Dari mana? Siapa yang suruh dia kemari? Kenal kagak. Terus tiba-tiba berpeluk Anda lah tuh, minta tolong Anda. Terus dari mana itu? Itu hal-hal yang seperti itu. Dan ketika sedekah itu diterapkan, insya Allah kok nggak bakal kekurangan. Ini bukan hoax, fakta nih. Jadi kuncinya itu, kalau lo pegawai udah pasti jadi orang pelit di dunia. Kurang ini. Iya. Jadi seolah-olah itu hak. Padahal ada hak orang. Ya, setuju gak tuh? Setuju banget. Setuju kan? Tapi emang faktanya pada saat di kehidupan realnya susah jalaninnya. Karena seolah-olah hak, padahal ada hak orang. Makanya pegawai negeri nggak bisa kaya. Harusnya. Ada yang harus. Kenapa harusnya? Karena buat sedekah mah susah aja. Iya. Apa pegawai yang pada hebat-hebat naik beben tuh susah. Makanya perhatikan orang. Jadi ada cerita gini. Saya juga cerita apanya saya lupa ya. Tapi gini, logiknya begini. Ada anggaplah 3 orang ini melakukan usaha ya. Dia menyempatkan satu di tengah orang yang harus dibagi atau siapa yang dibagi. Pertama disisihkan nih. Di antara untungnya dia 10% dapat. Ini nggak ngapa-ngapain. Jadi ada kesepakatan 3 orang misalnya kan itu. Ketika itu ikhlas, ternyata dia bisa besok bulan depan aja bisa ngasih 20%. Depannya lagi bulan 30% sampai 100%. Gila kan? Siapa nih orangnya nih? Bisa lu tebak kan? Yang perlu. Siapa lagi? Ini Allah sebenarnya. Itu ada kaitan sedekah. Itu fakta. Membangun suatu kota dengan bermodalkan peternakan kambing domba lah itu bisa membangun kota. Ternyata ini sampai dia bilang, udah kalau kita kasih dia 20%, nggak habis tambah naik lagi. Secara teori ekonominya ini rada susah. Iya benar. Goib. Nah, karena teori tapi itu fakta. Kalau saya udah ngalami fakta. Jadi kalau menurut saya, kalau saya bilang fakta, lu jangan ragukan lagi karena ada dalilnya. Kan gitu ya. Oleh karena itu faktanya. Nah, sampai akhirnya melibatkanlah 100%. Nah, sekarang kalian apa artinya tuh? Ternyata ya kita tuh makin kita punya ikhlas, kita punya Ikhlas dan yakin. Kenapa? Insya Allah kalian dihindari dari hal-hal yang sulit. Yang paling sulit adalah menjaga perasaan kita terhadap kawan-kawan ini.
Itu yang paling kalian pokoknya uji, diuji. Dia enak-enak aja. Sekarang gue telepon nggak datang lagi. Nah itu kan. Sebenarnya saya pernah ngalamin Om, karena saya pernah join. Dengerin aja dulu, ya. Ntar gue ceritain apa yang di kepala lo. Baca. Itu kan yang gue ceritanya ada di kepala lo nih, maksudnya gue ceritanya. Nggak pernah ngalamin asam manis kehidupan ya. Iya saya pernah. Akhirnya seolah-olah kita yang paling hebat. Harus kita pahami, tidak ada orang sempurna. Cuman kita tidak bisa tahu, menggali, tidak tahu memanfaatkannya. Karena semua punya ahli masing-masing. Kalau kita saling membutuhkan, saling silaturahim, insya Allah pasti berhasil. Makanya saya tanya, ini baru cerita di pala apa terjun? Terjun. Insya Allah tuh udah 25%. Ada cita-citanya. Artinya, itu terus kan kita berpikir tiap malam berpikir. Jadi informasi jangan putus. Kenapa? Kalau putus itu efeknya jelek. Padahal di sini berpikir kena nggak ada informasi, soalnya dia tidur aja di rumah tuh konyol banget si bocah. Akhirnya apa? Begitu kita makan, dia baru ngambil 2, makannya paling banyak lagi. Ada ngomong lagi. Iya ngomong lagi. Kena udah sebel. Ikhlasnya ya. Kena di sini nggak dapet. Ikhlas ya. Nah, nanti juga gitu, sama juga produk. Kalau lo mau jual produk, kalau murah semua orang jual murah. Makanya kecerdasan intelektual itu harus ada. Misalnya kamu mau jual, misalnya kita jual produk lah, jual produk apa misalnya apa lah, tiket lah, tentang tiket misalnya ya, tiket. Lu jadi agen tiket 60.000, lu pengen nggak untung 60.000 juga dah. Dia ngarepin diskon misalnya, dia jual, capek. Tapi ketika tiket itu dikemas, lu bisa jual 1 juta. Paham? Kenapa gimana itu? Ya, kita bikin yang berbeda lah. Artinya kita kasih deltanya, kelebihannya. Nah, dari sisi marketing tuh kita ceritakan. Misal contoh-contoh gitu. Jadi kita harus berkembang terus. Misalkan deltanya, ketika habis nonton, kita makan bareng. Artisnya. Bisa bareng artisnya, atau kita namanya orang punya visi yang sama dengan artis yang sama. Ini contoh ya. Pasti dia kan juga nggak merasa keberatan. Yo, ceritain dia juga padahal. Tapi orang tidak merasa dibebani. Nah, itu kau pelajari dulu. Jadi identifikasi dulu semua persoalannya. Terus mitigasinya apa? Itu kau pelajari dulu detailnya. Oh ini mitigasinya. Oke. Nah, karena kalau kita tidak tahu nanti arahnya kebingungan. Akhirnya kos sudah keluar, barang sia-sia, mangkrak. Planning ya. Nggak ada planning. Kalau nggak ada planning berarti merencanakan kegagalan. Nah, kan begitu. Iya, no planning berarti. Makanya kalau katanya hadisnya kalau bukan ahlinya jangan serahkan kepada yang bukan ahli, tinggal tunggu kegagalannya. Artinya apa? Kita belajar. Tapi bisnis nggak hanya sekedar modal nekat gitu, harus terencana. Kalau nekat kategorinya kan negatif, tanpa pemikiran. Kalau nekat loh. Iya. Tapi kita harus benar-benar terencana. Kalau nekat sih dia bilang konyol, ya kan? Nggak mau orang nggak pikir nekat, nama orang nekat. Kalau orang nekat kan nggak berani nyebur laut, dijorokin nyebur, nekat namanya. Jadi dari sisi-sisi itu yang dari sisi itu yang kita pahami. Nah, jangan takut ngadapin itu. Berani kali, aneka. Berani. Tapi terencana. Berani ngambil resiko. Harus Pak. Loh, Planning dulu. anak saya itu, bayangkan di Angkasa Pura berhenti. Kenapa itu? Ini penerbangan. Enggak, itu apa? Itu Perusahaan Angkasa Pura. Iya. Kan berhenti kan lumayan kalau lihat gajinya. Iya. Nah, saya bilang takut pertanyaan gue. Kenapa berhenti? Makanya saya nggak mau apa pikirin dia kan. Kenapa kamu bersih? Saya ketika umur saya 40, gajinya paling hebat 30 juta. Oh gitu ya?
Gitu. Jadi saya nggak mau di usia 40 gaji cuma 30 juta. Di luar ya. Oh iya boleh juga. Gimana Pak? Oh nggak apa-apa. Terus cuma syaratnya satu. Kalau kamu setujui, oke, jalan. Kalau enggak. Saya nggak susah persyaratannya kok. Oke, sekarang sebut Pak persyaratnya untuk bisa saya keluar. Bangun pagi. Kenapa? Arti subuh itu penting. Jadi bukan hoa ketika orang bilang kalau kamu bangun kesiangan dipatok ayam. Itu bukan, ada ceritanya. Jadi ceritain Marsiana kan? Belum diceritain kan? Dia kan cuma jadi pegawai, dia nggak ceritain. Karena dia tidak berani beresiko kan. Makanya saya nggak ceritain. Kecuali dia mau ambil resiko pasti saya panggil. Oh dia tidak beresiko ya sudah. Saya boleh cerita begini sama Marsiano enggak, karena dia di antara aman. Titik aman ya. Titik aman. Maka sekarang mau berubah Om. Nah itu wajar. Jadi kalau orang pegawai kaya tuh aneh. Ada yang mentok segitu udah. Kamu cari gaji presiden, cari gajinya Ketemu. menteri, kali setahun bisa beli rumah hebat. Aduh. Iya. Dari mana dia ya? Kita bicara yang benar realnya ya. Kita bicara. Ya. Artinya apa? Itulah kelebihan-kelebihan. Makanya kita ekspor langsung, selalu ekspor kemampuan kita dan ikuti perkembangannya, info-info. Karena tipe-tipe lain saya bilang tadi, anak saya dulu, saya bilang, kok sepi banget tukang cukur lu. Oh tenang Pak, kan buka barbershop segala, anak saya nih, sepi. Dia cuma bilang, gini Pak. Pikiran saya kan nggak cerdas kok sepi. Begini Pak caranya, kita pakai aplikasi. Jadi kalau orang cukur tuh pasti dilayani langsung. Karena misalnya gini, dia ada langsung isi tuh. Jam segini ada yang cukur. Jadi dia ngambil jam berapanya. Jadi datangnya atu-atu. Terjadwal. Kalau saya paksain dia dengan teori saya, pasti keliru. Dulu nggak begitu. Makanya kesalahan apa saya bilang, eksplorasi deh. Karena di situ kau akan temukan. Karena begini ya, jangan sampai kau bisnis ngikut-ngikut orang, kau nggak tahu persoalan. Makanya kau harus benar-benar yang punya konsep. Kalau cuma ikut orang, kayak orang berhasil bikin YouTube misalnya, ikutan. Yang kau kemas apa? Orang sekarang santetnya bisa dikemas. Benar. Nah, iya. Karena kayak orang bego. Apa iya apa enggak kita tonton. Miliaran juga gila gak tuh? Iya, merah. Nah, itu yang kau cari. Gitu. Nah, kita sepakati aja. Kamu konsepnya apa? Kamu konsepnya apa? Kamu sepakati kau. Jadi ketika orang berkumpul saling memikirkan itu sebetulnya doa sebenarnya. Hah? Kita saling berdoa. Jadi harapan itu sebenarnya doa. Mau kayak gitu. Tapi ketika kita berharap, ini kalau bisa begini gimana ya? Itu kan bagian doa. Bagian doa yang terus di-maintain. Jadi suatu saat kau akan menemukan bahwa kamu itu juga didengar Allah. Jadi harus ada itu nih. Karena ketika kamu diskusi, jadi jangan belajar tapi bekerja. Kalau saya lebih cenderung bekerja untuk belajar. Paham? Jadi nggak selesai. Kalau lo belajar bekerja, habis. Kalau bekerja untuk belajar, nggak bakal selesai sampai titik mana juga. Jadi kau akan berusaha terbaik tuh. Orang belajar, kerja belajar. Wah belum. Nah belajar nggak tamat. Habis SD, SMP terus. Artinya gali. Proses itu yang sulit. Kalau nggak ada hati. Makanya ketika Mas Soler bilang, yang paling berat adalah menyatukan pikiran kalian ini. Makanya ketika kalau saya tanya silaturahim ini
kita dalamin lagi. Ini sudah ada silaturahmi ini. Susah, karena benangnya bisa bahaya saya kalau jelasin. Karena belangnya tipis, jangan sampai musyrik. Biasanya orang-orang Jawa Timur tuh daerah-daerah Lirboyo, sore-sore yang mengerti. Kalau di kamu mana? Sidoarjo masih kota, masih bau. Nah, itu agak jarang yang hebat itu. Itu maksud saya. Lamongan gitu. Wah, itu tipis. Kalian sudah terbentuk. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda anggap itu melanggar, nggak bakal berani. Karena ada sejarah hidup yang kalau orang bilang reinkarnasi kan tidak ada. Tapi di dalam level mahfud itu sudah ada kalian bertiga. Itu beratnya. Kalau kamu menganggap ini silaturahim. Jadi tidak mungkin dia mengkhianati saudaranya. Itu asli sebenarnya. Tidak mungkin.